Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Sita Fatih Adna yang terhormat, selaku dosen pengampu, kami dari kelompok 3 mata kuliah teori bilangan ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema tentang teori bilangan faktorisasi tunggal. Dengan anggota yang pertama, saya Alia Devota Fitri. Saya Putra Dwi Cahyo. Saya Sahrul Anggoro. Saya Malika Arifah Kusuma. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teorema 36, yaitu jika P adalah suatu bilangan prima dan P habis membagi A kali B, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Contohnya adalah 2 habis membagi 30. Buktinya 30 habis membagi 6 dikali 5. 30 sama dengan 6 kali 5, di mana 2 habis membagi 6 atau 2 habis membagi A. Yang kedua, 30 sama dengan 3 kali 10, di mana 2 habis membagi 10 atau 2 habis membagi B. 30 sama dengan 2 kali 15, di mana 2 habis membagi 2 atau dirinya sendiri atau 2 habis membagi A. Buktinya, karena P adalah bilangan prima, maka P hanya memiliki faktor pembagi 1 dan dirinya itu sendiri. Akibatnya, untuk setiap bilangan bulat A berlaku FPBA P sama dengan 1 atau AP sama dengan P. Jika AP sama dengan 1 dan P habis membagi A kali B, maka berdasarkan lemma Euclid, P habis membagi B. Jika A P sama dengan P, maka P habis membagi A. Dari sini terbukti bahwa P habis membagi A atau P habis membagi B. Teorema 36 ini memiliki bentuk perumuman sebagai berikut. Jika P adalah suatu bilangan prima dan P habis membagi bilangan A1, A2, A3 sampai AN, maka P habis membagi salah satu bilangan itu sendiri atau dilambangkan dengan P habis membagi A, I, dengan I lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N. Jika pada teorema 36 bilangan-bilangan yang terlibat adalah bilangan-bilangan prima, maka akan diperoleh kasus khusus sebagai berikut. Jika P, Q, dan R adalah bilangan prima dan P habis membagi Q kali R, maka P habis membagi Q atau P habis membagi R. Dalam arti P sama dengan Q atau P sama dengan R. Contoh, 3 habis membagi 15. Perhatikan bahwa 15 sama dengan 3 kali 5 dan 3 habis membagi 3. Berarti 3 sama dengan 3 karena membagi dirinya sendiri. Kasus khusus di atas memiliki bentuk perumuman sebagai berikut. Jika P, Q1, Q2, Q3 sampai Qn adalah bilangan-bilangan prima dan P habis membagi A1, A2, A3 sampai AN, maka P habis membagi salah satu bilangan itu sendiri atau dilambangkan P habis membagi A1 dengan I lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk teorema 3.7, yaitu teorema faktorisasi tunggal. Di teorema ini, pemfaktoran suatu bilangan bulat positif lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal kecuali urutan dari faktor-faktornya. Next. Sebagai contoh, di sini ada 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Bisa juga dengan 3 kali 2 kali 5 ataupun 5-nya yang di depan kayak 5 kali 2 kali 3 ataupun kombinasi lainnya.
Pembuktiannya yaitu setiap bilangan bulat positif lebih besar dari 1 adalah bilangan prima atau bisa juga dibilang bilangan komposit, yang dimana bilangan komposit tersebut dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa faktor-faktor prima tersebut adalah tunggal. Yang pertama, ambil suatu bilangan bulat positif n dengan n lebih besar dari 1. Dimisalkan akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika n adalah suatu bilangan prima, maka jelas n adalah faktornya diri sendiri. Terus yang kedua, jika n adalah suatu bilangan komposit, dan andaikan pemfaktoran n atas bilangan-bilangan prima tidak tunggal. Misalkan, n sama dengan A1, A2, sampai AJ, dan n sama dengan B1, B2, sampai BK, dengan AI dan BS adalah faktor-faktor prima dari n, untuk I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan J, dan S lebih besar sama dengan 1 serta kurang sama dengan K, dan J kurang sama dengan K. Misalkan pula A1 lebih besar dari A2, lebih besar dari A seterusnya sampai AJ, dan B1 lebih besar dari B2, lebih besar sampai seterusnya sampai BK. Karena N sama dengan A1, A2, sampai AC, maka A1 N sedemikian rupa sehingga A1 habis membagi B1, B2, sampai BK. Menurut bentuk perumuman kasus-kasus dari teorema 3.6, A1 sama dengan BX, dengan X lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan K. Mengingat B1 lebih besar dari B2, lebih besar sampai BK, maka A1 pun akan lebih kecil sama dengan B1. Next. Selanjutnya, karena N sama dengan B1, B2, sampai BK, maka B1 dengan N sedemikian sehingga B1 habis membagi A1, A2, sampai AJ. Menurut bentuk perumumannya, kasus khusus dari teorema 3.6, B1 sama dengan AY dengan syarat Y lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan J. Mengingat karena A1 lebih besar dari A2, lebih besar dari sampai AC, maka B1 kurang dari sama dengan A1. Di sini dapat disimpulkan bahwa karena A1 kurang dari sama dengan B1, dan B1 kurang dari sama dengan A1, maka A1 sama dengan B1. Artinya, A2, A3, sampai AC sama dengan B2, B3, sampai BK. Jika proses sebelumnya dilanjutkan, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. A2 sama dengan B2, sehingga A3, A4 sampai AC sama dengan B3, B4 sampai BK. Kemudian A3 sama dengan B3, sehingga A4, A5 sampai AC sama dengan B4, B5 sampai BK. Jika J sama dengan K, maka proses di atas akan berhenti pada AJ sama dengan BK. Terjadi kontradiksi yang diperoleh A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan seterusnya sampai AJ sama dengan BK, yang artinya bentuk pemfaktoran dari N adalah tunggal. Pengandaian harus diingkari, dan teorema 3.7 ini terbukti benar. Misal diandaikan jika J kurang dari K, maka akan diperoleh BJ plus 1 BJ plus 2 sampai BK. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena BJ plus 1, BJ plus 2 sampai BK adalah bilangan-bilangan prima. Sehingga haruslah J sama dengan K, yang artinya A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan AJ sampai BK. Terjadi kontradiksi yang diperoleh untuk pemfaktoran dari N adalah tunggal. Pengandaian harus diingkari dan terbukti benar.
Selanjutnya yang ketiga adalah teorema 3, yaitu teorema Euclid. Banyaknya bilangan prima adalah tak terhingga. Next. Buktinya adalah, misalkan P1, P2, dan seterusnya adalah urutan bilangan-bilangan prima dari yang terkecil, andaikan Pn adalah bilangan prima yang terbesar. Yang pertama, konstruksikan suatu bilangan bulat positif P dengan P sama dengan P1 kali P2, dan seterusnya sampai Pn ditambah 1. Karena P adalah bilangan bulat positif lebih besar dari 1, maka P akan habis dibagi oleh sekurang-kurangnya satu bilangan prima di antara P1, P2, dan seterusnya sampai Pn. Misalkan PK dengan K lebih besar sama dengan 1, dan kurang dari sama dengan N habis membagi P. Karena PK habis membagi 1, dan PK habis membagi P1 kali P2, dan seterusnya sampai Pn, maka PK habis membagi 1. Hal ini tidak mungkin terjadi karena PK adalah suatu bilangan prima. Terjadi kontradiksi. Pengandaian harus diingkari. Artinya, tidak dapat ditemukan bilangan prima terbesar Pn atau banyaknya bilangan prima adalah tidak terhingga. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. 3.9 dalam suatu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima ke N, maka Pn kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 N-1. Bukti dengan menggunakan induksi matematika akan dibuktikan bahwa teorema 3.9 bernilai benar. Untuk N sama dengan 1 diperoleh P1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 1 kurang 1, P1 kurang dari 2 pangkat 2, 0, P1 kurang dari 1, P1. Karena P1 kurang dari 2, maka pernyataan di atas dapat dituliskan 2 kurang dari sama dengan 2. Pernyataan untuk N sama dengan 1 bernilai benar. Untuk N sama dengan K, asumsikan bahwa pernyataan PK kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 K-1 bernilai benar. Dilanjutkan untuk N sama dengan K plus 1 berarti PK plus 1 kurang dari 2 pangkat 2K. Perhatikan pernyataan berikut. PK plus 1 kurang dari P1 hingga P1, P2, P3, P4 hingga Pn plus 1, PK kurang dari 2 pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 pangkat 3, hingga seterusnya ditambah 1, PK plus 1 kurang dari sama dengan 2 akar 2, 2 akar 2, 0, plus 2 akar 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, hingga seterusnya ditambah 1. PK plus 1 kurang dari sama dengan 2 akar 2K minus 1 plus 1. Dilanjutkan PK plus 1 kurang dari sama dengan 2 akar 2K minus 1 plus 2 pangkat 2K minus 1. PK plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2K minus 1. PK plus 1 kurang dari 2 pangkat 2K minus 1 plus 1 hingga menjadi PK plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2K. Pernyataan untuk N sama dengan K plus 1 bernilai benar. Dibuktikan bahwa teorema 3.9 terbukti benar. Selanjutnya masuk ke latihan soal. Yang pertama adalah tentukan suatu bilangan prima P sedemikian hingga 17P plus 1 adalah suatu bilangan kuadrat. Yaitu pembahasannya adalah 17P plus 1 sama dengan N kuadrat. 17P sama dengan N kuadrat min 1. Lalu difaktorkan menjadi 17P sama dengan N min 1, N plus 1.
17 sama dengan N-1 atau 17 sama dengan N plus 1. Yang pertama adalah 17 N-1, N sama dengan 17 plus 1 sama dengan 18. Maka P sama dengan N plus 1 sama dengan 18 plus 1 sama dengan 19. Yang kedua, 17 N plus 1, N sama dengan 17 min 1 sama dengan 16. Maka P sama dengan N min 1 sama dengan 16 min 5 min 1 dikurangi 1 sama dengan 15 adalah bukan bilangan prima. Selanjutnya, P sama dengan 19, 17P plus 1 sama dengan N kuadrat, 17 kali 19 plus 1 sama dengan N kuadrat. Hasil dari 17 kali 19 adalah 323, plus 1 sama dengan N kuadrat, 324 sama dengan N kuadrat, akar dari 324 sama dengan N sama dengan 18. Jadi terbukti bahwa bilangan prima P adalah P pada 17, P plus 1 adalah bilangan kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Buktikan A habis membagi B kuadrat min 1, maka A habis membagi B pangkat 4 min 1. Next. Untuk pembahasannya, A habis membagi B kuadrat min 1 jika dan hanya jika B kuadrat min 1 sama dengan A kali K1 dengan K1 anggota bilangan bulat. Untuk B pangkat 4 min 1 sama dengan, kita buat penyederhanaannya. Jadi B kuadrat min 1 dalam kurung B kuadrat plus 1. Kan hasilnya sama kayak B pangkat 4 min 1. Kemudian ekuivalen dengan A kali K1 dengan B kuadrat plus 1. Terus dimasukin, jadinya A K1 dalam kurung B kuadrat plus 1. Perkalian antara K1 dengan B kuadrat plus 1 jadinya K2. Dengan K2 itu anggota bilangan bulat. Kemudian untuk B pangkat 4 min 1 sama dengan A kali K2. Maka terbukti bahwa A habis membagi B pangkat 4 min 1. Selanjutnya nomor 3 adalah buktikan FPB dari A dan B habis membagi KPK dari A dan B. Next. Pembahasannya adalah misalkan FPB dari A dan B kita misalkan adalah C. C habis membagi A dengan A sama dengan C dikali K1 dengan K1 anggota bilangan bulat. Demikian halnya dengan C habis membagi B dengan B sama dengan C dikali K2 dengan K2 adalah bilangan bulat. Yang tadi FPB-nya kita misalkan dengan C, sedangkan KPK-nya kita misalkan dengan D. A habis membagi D dengan D sama dengan A dikali K3 dengan K3 anggota bilangan bulat. A-nya tadi kita ubah menjadi bentuk yang tadi menjadi C dikali K1 dikali K3. Kemudian kelompokkan K1 dengan K3 menjadi K4 menjadi K4 dikali C. Dengan K4 anggota bilangan bulat. Maka D sama dengan C dikali K4. Maka C habis membagi D. Lalu B habis membagi D dengan D sama dengan B kali K5 dengan K5 anggota bilangan bulat. Yang tadi B-nya diubah menjadi C dikali K2, kemudian K2 dan K5-nya kita kelompokkan menjadi K6. Dengan K6 adalah anggota bilangan bulat. Karena itu D sama dengan C dikali K6, maka C habis membagi D. Karena telah dimisalkan FPB dari A dan B adalah C, dan KPK dari A dan B adalah D, kemudian dari pemisalan tersebut telah dihasilkan C habis membagi D, maka terbukti bahwa FPB dari A dan B habis membagi KPK dari A dan B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut ini contoh-contoh bilangan-bilangan prima sekawan, yaitu dimulai dari 3 dan 5, 5 dan 7, 11 dan 13, 17 dan 19, 41 dan 43, dan sebagainya. Yaitu dua bilangan prima yang selisihnya 2. Ditunjukkan bahwa 1949 dan 1960 adalah bilangan-bilangan prima sekawan, one primes.
Oke, untuk mencarinya diketahui mencari akar dari 1949 terlebih dahulu dan 1951. Bilangan prima yang mendekati akar tersebut adalah 44. Maka yang dicari adalah bilangan prima yang kurang dari 44, yaitu seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan 43. Sudah dituliskan bahwa tak ada bilangan yang bisa habis dibagi oleh 1949 dari 2 hingga 43, dan tak ada bilangan yang bisa habis dibagi dari 1951 dimulai hingga 43. Karena tidak ada bilangan prima yang kurang dari 44 yang membagi 1900, dua bilangan tersebut merupakan bilangan-bilangan prima sekawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.